Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah psikologi kurikulum. Perkenalkan, nama saya Melda Ramdayani dengan NIM 22010199. Nah, di sini saya akan membahas perkembangan peserta didik. Mungkin kita sangat sering juga ya mendengar kata perkembangan, sekaligus maknanya juga mungkin ya. Setiap kita juga pasti berpikiran berbeda tentang pengertian dan arti dari perkembangan ini. Nah, sebelum itu kita perhatikan terlebih dahulu pengertian perkembangan menurut para ahli. Nah, di sini ada menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Ada juga menurut Santrokyusen. Nah, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat juga involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur, dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat inilah timbullah adanya perubahan dalam diri individu ini. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang saya sebutkan barusan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ini itu adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis menuju kesempurnaan secara terus-menerus gitu. Secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Nah, dalam menumbuhkan atau mengembangkan kualitas peserta didik juga mungkin yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik itu harus mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Jadi mengenali di sini itu diartikan seperti mengenal psikologi anak, lalu bagaimana sih pribadi anak ini gitu kan, lalu dan bagaimana sih cara untuk menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda gitu. Nah, dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik ini akan lebih mudah dalam menyampaikan materi terbuka pada si anaknya. Nah, sehingga akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, konsep dasar perkembangan meliputi pertumbuhan, kematangan, belajar, lalu latihan. Nah, perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Terus kematangan, nah perubahan kualitatif, fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Nah, perubahannya alamiah dan hasil belajar. Selanjutnya belajar, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, latihannya, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme
sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, selanjutnya ada ini ya, ada pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik dalam arti luas merupakan setiap orang yang terkait dengan pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan peserta didik ini dalam arti sempitnya setiap siswa yang belajar di sekolah gitu. Peserta didik ini merupakan anggota yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur jenjang dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD, MI adalah semua anak yang memiliki rentang usia 7-12 atau 13 tahun mungkin ya. Nah, peserta didik juga merupakan anggota yang mengembangkan dirinya itu melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan sejenisnya gitu kan, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, untuk kesimpulannya mungkin peserta didik ini yaitu semua komponen yang belajar dan mengembangkan dirinya ini melalui prosedur baik dari prosedur formal maupun orang yang mengamalkan ilmu pengalamannya dengan cara bekalnya dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Nah, peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga.